Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Amma ba'du. Salam sehat untuk anak-anakku yang disayang Bufia, terutama di SMPN 1 Kutorjo. Kali ini Bufia akan memberikan materi di agenda pesantren Ramadan 1442 Hijriah ini tentang puasa dan zakat fitrah, ya. Yang pertama yang akan disampaikan Bufia materi tentang bab puasa, ya. Sudah tahu ya anak-anak, puasa itu apa? Ya, betul. Puasa bahasa Arabnya as-shaum, ya. Artinya apa? Menahan diri. Sedangkan menurut istilah agama ialah menahan diri dari makan dan minum serta segala yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar shadiq atau masuknya waktu subuh sampai terbenamnya matahari masuknya waktu maghrib, ya, dengan niat-niat dan syarat-syarat tertentu. Adapun puasa Ramadan hukumnya wajib ain atau fardu ain, artinya puasa yang wajib dilakukan kalau tidak melaksanakan hukumnya berdosa. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah Sadaqallahul Adzim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, macam-macam puasa di sini ada 3, yaitu puasa wajib, puasa sunnah, dan puasa haram. Puasa wajib ada 4 cabang, yaitu puasa Ramadan ketika bulan Ramadan, puasa nadar yaitu melaksanakan janji, puasa kifarat karena melanggar larangan agama, ada puasa qadha mengganti puasa pada hari lain ketika mempunyai hutang tidak bisa melaksanakan puasa Ramadan, ya. Puasa sunnah itu ada 6 cabang, yaitu ada puasa Senin Kamis setiap hari Senin dan Kamis. Puasa Daud artinya sehari tidak puasa, sehari puasa, sehari tidak puasa, sehari berpuasa, ya. Itu namanya puasa Daud. Puasa Syawal yaitu 6 hari pada bulan Syawal kecuali 1 Syawal, ya. Tanggal 1 Syawal atau ketika habis melaksanakan sholat Idul Fitri itu diharamkan untuk melaksanakan puasa Syawal. Nah, setelahnya boleh melaksanakan puasa Syawal selama 6 hari. Puasa Arafah yaitu dilakukan ketika tanggal 9 Zulhijjah. Ada puasa Asyura ketika tanggal 10 Muharram. Ada juga puasa pertengahan bulan yaitu tanggal 13, 14, 15 yang disebut puasa Yaumul Bin, ya. Setiap tanggal 13, 14, 15 di bulan atau tahun Hijriah, bulan Komariah, ya. Sedangkan puasa haram ada 4 macam, yaitu puasa tanggal 1 Syawal, hari raya Idul Fitri, puasa 10 Zulhijjah ketika hari raya Idul Adha, dan puasa Tasyrik ketika tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah.
Puasa sepanjang masa tanpa berbuka itu juga haram ya. Sunnah-sunnah atau amalan ketika puasa Ramadan itu ada 11. Yang pertama, makan ketika sahur, itu hukumnya sunnah. 2. Mengakhiri makan sahur sebelum imsak. 3. Menyegarkan berbuka setelah masuk maghrib. 4. Berbuka dengan makan yang manis seperti makan kurma atau minum teh manis yang hangat-hangat boleh, atau yang segar-segar. 5. Berdoa ketika berbuka. 6. Memberi makan takjil kepada yang berbuka puasa. 7. Memperbanyak sedekah. 8. Memperbanyak membaca Al-Quran atau tadarus. 9. Memperbanyak iktikaf di dalam masjid. 10. Melakukan amalan sholat tarawih dan witir. 11. Menjauhi perbuatan dan perkataan yang tidak baik. Lanjut ya. Untuk hal-hal yang membatalkan puasa itu ada 9. Yang pertama, memasukkan sesuatu ke dalam salah satu 5 lubang, terutama ada mulut, hidung, telinga, jalan depan yaitu kubul, dan jalan belakang yaitu dubur. Mulut, bila mana anak-anakku sekalian sudah tahu kondisinya lagi puasa, melihat entah itu ada permen akhirnya dimasukkan ke dalam mulut, itu hukumnya batal. Apalagi kalau anak-anakku sekalian menyengaja ketika mau mencicipi sesuatu, itu juga batal. Kecuali bila mana juru masak ini mau mencicipi masakan itu sendiri agar nanti berbuka puasa biar merasakan nikmatnya masakan yang telah diolah, itu boleh ya, boleh. Caranya bagaimana? Mencicipinya di ujung lidah. Setelah dicicipi langsung diludahkan, itu hukumnya boleh. Untuk hidung, kalau mengeluarkan kotoran ya sampai terjangkaunya jari ini, itu boleh, tidak membatalkan puasa. Sedangkan memasukkan sesuatu ke dalam hidung, entah itu berupa air atau cotton bud sampai antara mata ini dan hidung ini, itu sudah dihukumi batal ya, jangan sampai. Telinga juga seperti itu. Ketika kita mengeluarkan kotoran, entah itu telinga kita itu lagi gatal ya, boleh dengan ukuran jari kelingking ini untuk patokannya, tidak akan membatalkan puasa. Sedangkan menggunakan alat bantu seperti cotton bud sampai lubang yang dalam itu dan merasakan nikmatnya, itu dihukumi sudah tidak sah puasanya atau batal. Pasti kalian bisa merasakan nikmatnya membersihkan kotoran ada dalam telinga. Sekarang kubul itu tempat alat di dalam tubuh yang bagian depan untuk kencing ya. Kalau perempuan di antara alat kelamin depan sama belakang itu pastinya ada lubang. Nah, itu tidak boleh memasukkan apapun, entah itu air ataupun kapas atau apa ya, memasukkan dalam situ tidak boleh, itu mengakibatkan batal. Kalau dubur, jalannya belakang untuk keluarnya kotoran kita, buang air besar. Nah, ketika kalian mungkin berenang, nah makanya nggak boleh berenang ya. Ini saya ceritakan untuk si A misalnya. Si A tidak punya tempat WC mungkin ya, tidak punya WC, akhirnya dia ke sungai untuk buang air besar.
Nah, bila mana pantat ini sampai tenggelam di air, otomatis kita ketika buang gas ataupun mengeluarkan kotoran itu dubur akan terbuka. Nah, terbukanya itu akhirnya akan menangkap airnya akan masuk. Itu dihukuminya batal ya. Kalau bisa, kalau kalian tidak mempunyai tempat buang air besar, akhirnya di sungai, saya sarankan untuk ketika mau mengeluarkan hajat kalian itu pantatnya diangkat, jangan ditenggelamkan di dalam air biar puasa kalian tidak batal. Sudah paham ya? Apalagi yang suka berenang ini, masa puasa-puasa kita berenang ya, akhirnya dampaknya nanti akan masuk di semua organ, entah itu di hidung atau telinga atau di duburnya ya. Lanjut. Kedua, muntah dengan sengaja. Mungkin muntahnya disengaja karena dia itu niat untuk mencium sesuatu bau yang busuk, akhirnya dia muntah. Itu juga bisa membatalkan puasa. Kalau tidak disengaja, tidak membatalkan puasa. Mungkin dia dalam keadaan kurang sehat atau kurang fit ya. 3, keluar mani dengan sengaja. Mungkin habis melihat video porno atau apa ya, itu juga membatalkan puasa. Dan keempat, berhubungan pada suami istri atau yang disebut bersenggama. Nah, bersenggama di sini kalau di siang hari ketika di bulan puasa itu diharamkan dan ada kafaratnya, dendanya. Denda itu sendiri ada 3 pilihan. 3 pilihan bila mana melanggar berhubungan suami istri di siang hari ketika di bulan puasa Ramadan ya, terutama ada pilihan 3. Jika bisa melaksanakan memerdekakan budak atau bisa puasa 2 bulan berturut-turut, atau bisa juga memberikan sembako atau zakat kepada 60 orang fakir miskin ya, 60 orang fakir miskin. Jadi kalian bisa memilih dari 3 itu, memberikan budak atau berpuasa 2 bulan berturut-turut atau memberikan zakat kepada 60 orang fakir miskin ya. Lanjut, sedangkan haid ya, ini untuk para wanita ya. Ini juga bisa membatalkan puasa. Meskipun kalian biasanya itu kadang keluarnya kurang 2 menit saja sudah adzan maghrib ya. Sudah adzan maghrib, akhirnya kalian batal puasa kan dari 1 hari tadi ya. Itu kalian tetap dapat pahalanya. Tapi ingat, tetap dihukumi puasanya harus mengkodok ketika di luar bulan puasa 1 hari. Jadi kalau yang menstruasi saya sarankan untuk dicentang atau dilingkari pada tanggal ketika keluar darah haidnya itu ya. Lanjut lagi, ada wilada. Darah wilada ada atau orang yang telah melahirkan. Melahirkannya ketika siang hari ataupun kurang beberapa menit kalian mau berbuka puasa, itu juga membatalkan puasa dan sudah terhitung mengkodok ya. Ketujuh, sedang nifas. Bagi kaum ibu ya, setelah melahirkan pasti keluar darah nifas, tapi ada juga tidak langsung keluar darah nifas. Ke-8, hilang akal. Nah, hilang akal di sini itu ada bermacam-macam. 1, gila. 2, nah di sini mabuk atau pingsan. 3, tidur. Nah, di sini gila disengaja ataupun tidak disengaja itu batal hukumnya. Terus kalau yang mabuk ataupun pingsan ini juga batal. Tidur. Nah, tidur di sini nih ada garis bawahnya.
Tidur di sini kalau sepanjang waktu dari satu hari mulai sahur sampai menjelang berbuka tidur, hibernasi katanya anak-anak ya, itu larang. Itu termasuk juga membatalkan puasa. Kalau tidur hanya sekedarnya saja, entah 2 jam, entah 3 jam, itu boleh ya. Itu juga beribadah ya, daripada kita ghibah atau apa ya. Kalau kita lagi sudah lelah habis tadarus, boleh tidur secukupnya saja. Jangan salah artikan tidur itu juga ibadah. Nah, tapi ibadah di sini kalian menyalahgunakan tidurnya sampai berlarut-larut seperti itu ya. 9. Murtad, keluar dari agama Islam. Murtad ini sendiri ketika dia sehari menjalankan ibadah puasa, ternyata kemudian waktu selang beberapa menit dia menyembah berhala. Nah, ini sudah membatalkan puasa. Orang yang boleh meninggalkan puasa, ini saya buatkan tabel, perlu kalian simpan. Nah, untuk kelak mungkin penting ya, mungkin di suatu ketika kalian mengalami lupa atau problem, kalian bisa menggambar. Ini tabel ya, penting sekali. Orang yang boleh meninggalkan puasa ya, orang yang boleh meninggalkan puasa yaitu anak kecil. Anak kecil ini sendiri tidak wajib mengqadha dan tidak wajib fidyah. Nah, mengqadha itu sudah tahu tadi ya. Mengqadha caranya apa? Oh ya, membayarkan puasanya ketika di luar bulan Ramadan ya. Terus fidyah ini dikeluarkan 1 mud itu sama dengan 6,7 on atau 675 gram ya. Ini kalau misalnya tidak melaksanakan hal keterangan yang nanti saya sampaikan, misalnya 1 hari berarti mengeluarkan 675 gram, diberikan kepada fakir miskin ya. Saya lanjut kembali ya. Untuk anak kecil, saya ulangi lagi, tidak wajib mengqadha dan tidak wajib bayar fidyah. Gila di sini yang tidak disengaja itu tidak diwajibkan bayar fidyah dan mengqadha puasa. Jika dia gila disengaja, entah karena depresi berat, nah di sini wajib untuk membayar qadha ya, atau melaksanakan puasa di luar bulan Ramadan, tidak wajib bayar fidyah. Sakit yang ada harapan untuk sembuh, di sini wajib untuk membayar puasa di luar bulan Ramadan dan tidak wajib bayar fidyah. Sakit tidak ada harapan untuk sembuh, di sini tidak wajib untuk membayar puasa, sedangkan diwajibkan untuk membayar fidyah. Jika dia tidak ada harapan untuk sembuh selama 1 hari atau 2 hari, tinggal menghitung jumlah beberapa harinya dikalikan 1 mud atau 675 gram. Nah, orang tua atau lansia, orang tua rentah, sudah nenek-nenek yang sudah tidak berdaya lagi, itu tidak diwajibkan untuk mengqadha puasa, tapi diwajibkan untuk membayar fidyah. Bila mana orang tua ini tidak bisa membayar fidyah, wajib untuk dibayarkan mungkin dari anaknya ya. Orang yang berpergian jauh atau musafir di sini dihukumi boleh tidak melaksanakan puasa, tapi harus membayar puasa di luar bulan Ramadan dan tidak wajib membayar fidyah. Orang hamil dan menyusui, di sini perlu ditegaskan ya, khawatir akan dirinya saja itu mengqadha puasa ya.
tidak wajib membayar fidyah. Kalau khawatir akan dirinya dan bayinya, itu juga membayar puasa, tidak wajib membayar fidyah. Jika khawatir, ya perlu digarisbawahi, jika khawatir pada bayinya atau janinnya saja, ini wajib untuk membayar puasa di luar bulan Ramadan dan membayar fidyah. Sudah paham ya? Perlu digarisbawahi ya. Haid. Nah, haid itu wajib untuk membayar puasa di luar bulan Ramadan dan tidak wajib membayar fidyah. Nifas juga dianjurkan untuk membayar puasa di luar bulan Ramadan dan tidak wajib membayar fidyah. Ada catatan penting ya anak-anak. Dari keterangan tadi yang disampaikan Bu Fia tadi ya, bisa disimpulkan bahwa selain orang yang boleh meninggalkan puasa, maka mereka adalah orang-orang yang wajib berpuasa. Sudah paham ya? Lanjut. Niat di dalam puasa. Niat di dalam puasa ini semua cukup dilintaskan di dalam hati saja, dan jika diucapkan dengan lidahnya asal hatinya tetap ingat akan niat tersebut, maka puasanya juga sah. Bahkan sebagian ulama menganjurkan untuk diucapkan dengan lidahnya dengan bahasa apapun untuk membantu hati mengingat niat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma wadin an ada'i fardi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, itu ya niat puasanya ya. Nah, untuk berbuka puasanya sudah tahu ya bagaimana? Ya, betul sekali. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya. Sudah terbiasa anak-anak sekalian untuk berdoanya karena sudah beberapa hari sudah melaksanakan puasanya. Ya, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah dan amal baik kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk puasa sunnah. Nah, puasa sunnah rawatib atau puasa sunnah yang sudah ditentukan waktu seperti puasa 6 Syawal atau puasa Senin dan Kamis. Nah, cara niatnya yang Bu Fia berikan contoh ini adalah contoh hari Kamis. Bagaimana niatnya? Nawaitu shauma yaumil khamisi ya. Diulangi kembali ya. Nawaitu shauma yaumil khamisi. Nah, seperti itu ya. Kalau puasa sunnah mutlaqah atau puasa sunnah di selain hari yang telah ditentukan, cara niatnya adalah cukup bermaksud untuk berpuasa. Contohnya seperti ini, nawaitu shauma, itu aja boleh. Selanjutnya puasa qadha. Bagi yang punya hutang puasa, cara mengqadha adalah dengan puasa di hari-hari yang diperkenankan puasa di sepanjang 1 tahun setelah Ramadan, yaitu selain hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan hari Tasyrik tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Itu tidak boleh melaksanakan puasa pada hari tertentu itu. Nah, ini sebagian peserta anak didik saya mungkin atau di luar sana juga mungkin ya, tapi jangan sampai ada ya kalau bisa. Bu, saya masih punya hutang yang tahun lalu, bagaimana? Nah, ini jangan dibiasakan ya. Kalau bisa, ini kan sudah diberi pengetahuan sama Bu Fia. Kalau bisa harus ada di dalam 1 tahun itu ya. Misalnya puasa ini ada yang bolong, tahun depan harus sudah terlaksana. Misalnya punya utang 7 hari, masa 7 hari nggak bisa ya, atau 15 hari. Nah, kalau bisa disempatkan untuk membayar hutang puasa ya.
kalau bisa ya, biar tidak mendapatkan dosa yang amat besar ya. Cara niat puasa qadha sama dengan cara niat puasa Ramadan. Adapun menambah kalimat qadha itu sendiri tidak harus, akan tetapi dianjurkan. Contohnya bagaimana Bu? Ya begini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma wadin an adai fardhi syahri qadha ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ya. Perlu digarisbawahi lagi ya. Jika mengqadha puasa Ramadan bertepatan dengan hari-hari disunahkan puasa sunnah, maka cukup niat puasa qadha saja ya, yang wajib, tanpa harus dibarengi dengan niat puasa sunnah, dan orang tersebut sudah mendapatkan pahala puasa wajibnya dan puasa sunnah sekaligus, biarpun tanpa niat puasa sunnah. Wallahu bishawab ya. Biasanya ini ada yang bertanya, Bu, saya puasa Senin. Nah, apakah harus niat dua-duanya? Tidak. Kalau kamu masih punya hutang puasa, yang wajib dilaksanakan, yang sunnah ditiadakan dulu. Tapi tidak apa-apa dibarengi ketika bulan yang sunnah-sunnah, hari yang sunnah-sunnah boleh ya. Tapi harus satu niat ya. Jangan lupa ya, satu niat. Sudah paham ya anak-anak ya? Lanjut. Waktu niat. Waktu niat di dalam puasa ada dua macam. Puasa fardu dan puasa sunnah ini ada bermacam-macam ya. Kalau puasa fardu itu, puasa fardu kalau bisa dilaksanakan ketika malam hari ya. Kalau puasa fardu yang diwajibkan seperti puasa Ramadan, kalau bisa malam hari. Kalau puasa sunnah itu belum tergelincirnya matahari ataupun sudah tergelincirnya matahari, boleh niat ketika di pagi hari, asalkan perut masih dalam keadaan kosong, belum makan apapun, itu boleh niat ya ketika pagi hari. Kalau puasa fardu tidak boleh, harus di malam hari. Nah, biasanya kan para imam taraweh mengingatkan bersama-sama untuk niat puasa. Nah, seperti itu ya. Sekilas perbedaan ulama dalam niat. Kalau madhab Syafi'i, satu kali niat untuk satu kali puasa, artinya niat puasa harus dilakukan setiap malam. Sedangkan madhab Maliki boleh menggabungkan niat di awal puasa selama 1 bulan penuh dengan syarat dalam sebulan itu tidak terputus dengan batalnya puasa. Jika sempat terputus dengan tidak berpuasa, maka ia harus memulai dengan niat yang baru lagi seperti terputusnya karena haid. Nah, itu. Sedangkan madhab Abu Hanifah tidak ada perbedaan dalam puasa wajib atau sunnah, bahwa menginapkan niat di malam hari tidak wajib menurut Imam Abu Hanifah jika berniat setelah terbitnya matahari. Seperti itu ya. Sekarang Bu Fia akan menjelaskan materi tentang zakat ya, zakat fitrah. Zakat itu dibagi dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Tapi untuk kali ini Bu Fia akan memberikan penjelasan tentang zakat fitrah. Zakat fitrah adalah mengeluarkan sebagian bahan makanan pokok menurut takaran yang telah ditentukan oleh agama. Tujuannya untuk membersihkan hati dan jiwa guna kesempurnaan kita berpuasa di bulan Ramadan. Sedangkan hukumnya adalah wajib atau fardu ain bagi semua orang Islam yang mampu. Syarat wajib zakat fitrah: 1. Orang Islam dari bayi sampai tua. Nah, bayi itu sendiri kalau ketika lahirnya bertepatan di bulan puasa ya, bulan Ramadan, itu sudah diwajibkan untuk
mengeluarkan zakat fitrah, apalagi ketika menjelang sholat Idul Fitri ketika malam hari. Nah, itu juga diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Masih hidup pada waktu sebelum matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. Nah, ini misalnya ada orang yang meninggal ketika bulan Ramadan, juga diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Mempunyai kelebihan makanan pada malam hari raya Idul Fitri dan siang harinya naik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya. Sekarang hukum membayar zakat fitrah. Hukumnya wajib, yaitu sejak terbenamnya matahari akhir Ramadan sampai dengan sebelum sholat Idul Fitri. Hukumnya sunnah apabila sesudah sholat subuh sampai dengan sholat id. Hukumnya mubah apabila sejak awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Hukum makruh apabila sesudah sholat Idul Fitri sampai terbenamnya matahari pada hari raya itu. Hukum haram apabila sesudah terbenam matahari pada hari raya itu. Banyaknya zakat fitrah yang perlu dikeluarkan yaitu berupa bahan makanan pokok sehari-hari, misalnya beras, gandum, jagung, atau sagu. Kalau di negara kita beras ya. Jika berupa beras, banyaknya itu berapa? 1 sok sama dengan 2,6 kg sama dengan 3,5 liter, atau berupa uang seharga beras untuk setiap jiwa. Kalau bisa ya berupa beras, jangan uang ya, kalau bisa ya dianjurkan pakai beras. 2,6 kg ini kalau bisa dilebihkan, boleh 2,7, 2,8 atau digenapkan 3 kilo boleh. Lebih dianjurkan daripada kurang ya. Orang yang berhak menerima zakat itu siapa saja? 1. Fakir, 2. Miskin, 3. Amil, 5. Mu'alaf, 6. Budak belian, 7. Gharim, 9. Sabilillah, 10. Musafir ya. Demikian anak-anakku yang Bufia berikan pada materi pesantren Ramadan di tahun 2021 ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bufia mendapatkan ilmu yang barokah, dan kalau bisa tentu kalian praktekkan, jangan sekedar didengarkan dan dilihat saja. Apabila ada kalimat atau kata-kata Bufia yang salah, mungkin dari pengucapan atau lafal atau mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'ati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.